Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ajal Rasulullah sudah dekat, Baginda mengumpulkan kami di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Baginda memandang kami sambil berlinang air matanya, lalu bersabda, "Marhaban bikum, semoga Allah memanjangkan umur kamu semua. Semoga Allah menyayangi, menolong, dan memberikan petunjuk kepada kamu. Aku berwasiat kepada kamu agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah sebagai pemberi peringatan untuk kamu. Janganlah kamu berlaku sombong terhadap Allah. Allah berfirman, kebahagiaan dan kenikmatan di akhirat kami sediakan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan membuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa." Kemudian kami bertanya, "Kapan ajal Baginda, ya Rasulullah?" Baginda menjawab, "Ajalku sudah dekat, dan aku akan berpindah ke hadirat Allah, ke Sidratul Muntaha, ke Jannatul Mawa, serta ke Arasy." Kami bertanya lagi, "Siapakah yang akan memandikan Baginda, ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Salah seorang dari ahli bait." Kami bertanya, "Bagaimana kami akan mengafani Baginda, ya Rasulullah?" Baginda menjawab, "Dengan bajuku ini atau pakaian dari Yamaniyah." Kami bertanya, "Siapakah yang akan menyolatkan Baginda di antara kami?" Kami menangis dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun turut menangis. Kemudian Baginda bersabda, "Tenanglah, semoga Allah mengampuni kamu semua. Apabila kamu semua telah memandikan dan mengafaniku, maka letakkanlah aku di atas tempat tidurku, di dalam rumahku ini, di tepi liang kuburku. Kemudian keluarlah kamu semua dari sisiku." Maka yang pertama-tama menyolatkan aku adalah sahabatku Jibril alaihi salam, kemudian Mikail, kemudian Israfil, kemudian malaikat Israel, malaikat maut, beserta bala tentaranya. Kemudian masuklah kalian dengan sebaik-baiknya, dan hendaklah yang pertama kali menyolatkan adalah kaum lelaki dari pihak keluargaku, kemudian wanita-wanitanya, dan kemudian kamu semua. Semenjak hari itu, Rasulullah bertambah parah sakit yang ditanggungnya selama 18 hari. Setiap hari, banyak yang mengunjungi Baginda, sampailah datangnya hari Senin, di saat Baginda menghembuskan nafasnya yang terakhir. Sehari menjelang Baginda wafat, yaitu pada hari Ahad, penyakit Baginda semakin bertambah serius. Pada hari itu, setelah Bilal bin Rabah selesai mengumandangkan azannya, dia berdiri di depan pintu rumah Rasulullah, kemudian memberi salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Kemudian dia berkata lagi, "As-sholah yarhamukallah." Fatimah menjawab, "Rasulullah dalam keadaan sakit." Maka kembalilah Bilal ke dalam masjid. Ketika bumi terang disinai matahari siang, maka Bilal datang lagi ke tempat Rasulullah, lalu dia berkata seperti perkataan yang tadi. Kemudian Rasulullah memanggilnya dan menyuruh dia masuk. Setelah Bilal bin Rabah masuk, Rasulullah bersabda, "Saya sekarang berada dalam keadaan sakit. Wahai Bilal, kamu perintahkan saja agar Abu Bakar menjadi imam dalam sholat." Maka keluarlah Bilal sambil meletakkan tangan di atas kepalanya sambil berkata, "Aduhai, alangkah baiknya bila aku tidak dilahirkan ibuku." Kemudian dia memasuki masjid dan memberitahu Abu Bakar agar beliau menjadi imam dalam sholat tersebut. Ketika Abu Bakar melihat ke tempat Rasulullah yang kosong, sebagai seorang lelaki yang lemah lembut, dia tidak dapat menahan perasaannya lagi, lalu dia menjerit dan akhirnya dia pingsan. Orang-orang yang berada di dalam masjid menjadi bising sehingga terdengar oleh Rasulullah. Baginda bertanya, "Wahai Fatimah, suara apakah yang bising itu?" Siti Fatimah menjawab, "Orang-orang menjadi bising dan bingung karena Rasulullah tidak bersama mereka." Kemudian Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib dan Abbas. Sambil dibimbing oleh mereka berdua, maka Baginda berjalan menuju ke masjid. Baginda sholat 2 rakaat. Setelah itu Baginda melihat kepada orang ramai dan bersabda, "Ya ma'asyiral muslimin, kamu semua berada dalam pemeliharaan dan perlindungan Allah. Sesungguhnya Dia adalah penggantiku atas kamu semua, setelah aku tiada. Aku berwasiat kepada kamu semua agar bertakwa kepada Allah karena aku akan meninggalkan dunia yang fana ini. Hari ini adalah hari pertamaku memasuki alam akhirat, dan sebagai hari terakhirku berada di alam dunia ini. Pada hari esoknya, yaitu pada hari Senin, Allah mewahyukan kepada malaikat maut supaya dia turun menemui Rasulullah dengan berpakaian sebaik-baiknya. Dan Allah menyuruh malaikat maut mencabut nyawa Rasulullah dengan lemah lembut. Seandainya Rasulullah menyuruhnya masuk, maka dia dibolehkan masuk. Tetapi jika Rasulullah tidak mengizinkannya, dia tidak boleh masuk dan hendaklah dia kembali saja. Maka turunlah malaikat maut untuk menunaikan perintah Allah.
Dia menyamar sebagai orang biasa. Setelah sampai di depan pintu tempat kediaman Rasulullah, malaikat maut itu pun berkata, "Assalamualaikum wahai ahli rumah kenabian." Fatimah pun keluar menemuinya dan berkata kepada tamunya itu, "Wahai Abdullah, hamba Allah, Rasulullah sekarang dalam keadaan sakit." Kemudian malaikat maut itu memberi salam lagi, "Assalamualaikum, bolehkah saya masuk?" Akhirnya Rasulullah mendengar suara malaikat maut itu. Lalu baginda bertanya kepada putrinya Fatimah, "Siapakah yang ada di muka pintu itu?" Fatimah menjawab, "Seorang lelaki memanggil baginda. Saya katakan kepadanya bahwa baginda dalam keadaan sakit." Kemudian dia memanggil sekali lagi dengan suara yang menggetarkan sukma. Rasulullah bersabda, "Tahukah kamu siapakah dia?" Fatimah menjawab, "Tidak wahai baginda." Lalu Rasulullah menjelaskan, "Wahai Fatimah, dia adalah pengusir kelezatan, pemutus keinginan, pemisah jemaah dan yang meramaikan kubur." Kemudian Rasulullah bersabda, "Masuklah, wahai malaikat maut." Maka masuklah malaikat maut itu sambil mengucapkan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Rasulullah pun menjawab, "Waalaikumsalam ya malaikat maut. Engkau datang untuk berziarah atau untuk mencabut nyawaku?" Malaikat maut menjawab, "Saya datang untuk ziarah sekaligus mencabut nyawa. Jika Tuhan izinkan akan saya lakukan. Jika tidak, saya akan pulang." Rasulullah bertanya, "Wahai malaikat maut, di mana engkau tinggalkan kecintaanku Jibril?" Jawab malaikat maut, "Saya tinggal dia di langit dunia." Baru saja malaikat maut selesai bicara, tiba-tiba Jibril datang lalu duduk di samping Rasulullah. Maka bersabdalah Rasulullah, "Wahai Jibril, tidakkah engkau mengetahui bahwa ajalku telah dekat?" Jibril menjawab, "Ya, wahai kekasih Allah." Seterusnya Rasulullah bersabda, "Beritahu kepadaku wahai Jibril, apakah yang telah disediakan Allah untukku di sisinya?" Jibril pun menjawab, bahwasanya pintu-pintu langit telah dibuka, sedangkan malaikat-malaikat telah berbaris untuk menyambut rohmu. Baginda bersabda, "Segala puji dan syukur bagi Tuhanku. Wahai Jibril, apalagi yang telah disediakan Allah untukku?" Jibril menjawab lagi, bahwasanya pintu-pintu surga telah dibuka, dan bidadari-bidadari telah berhias, sungai-sungai telah mengalir, dan buah-buahnya telah ranum, semuanya menanti kedatangan rohmu. Baginda bersabda lagi, "Segala puji dan syukur untuk Tuhanku. Beritahu lagi wahai Jibril, apalagi yang disediakan Allah untukku?" Jibril menjawab, "Aku memberikan berita gembira untuk Tuhan. Tuhanlah yang pertama-tama diizinkan sebagai pemberi syafaat pada hari kiamat nanti." Kemudian Rasulullah bersabda, "Segala puji dan syukur aku panjatkan untuk Tuhanku. Wahai Jibril, beritahu kepadaku lagi tentang kabar yang menggembirakan aku." Jibril bertanya, "Wahai kekasih Allah, apa sebenarnya yang ingin Tuhan tanyakan?" Rasulullah menjawab, "Tentang kegelisahanku. Apakah yang akan diperoleh oleh orang-orang yang membaca Al-Quran sesudahku? Apakah yang akan diperoleh orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan sesudahku? Apakah yang akan diperoleh orang-orang yang berziarah ke Baitul Haram sesudahku?" Jibril menjawab, "Saya membawa kabar gembira untuk baginda. Sesungguhnya Allah telah berfirman, Aku telah mengharamkan surga bagi semua nabi dan umat, sampai engkau dan umatmu memasukinya terlebih dahulu." Maka berkatalah Rasulullah, "Sekarang, tenanglah hati dan perasaanku. Wahai malaikat maut, dekatlah kepadaku." Lalu malaikat maut pun mendekati Rasulullah. Ali bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang akan memandikan baginda dan siapakah yang akan mengafaninya?" Rasulullah menjawab, "Adapun yang memandikan aku adalah engkau wahai Ali. Sedangkan Ibnu Abbas menyiramkan airnya dan Jibril akan membawa hanut, minyak wangi, dari dalam surga." Kemudian malaikat maut pun mulai mencabut nyawa Rasulullah. Ketika roh baginda sampai di pusat perut, baginda berkata, "Wahai Jibril, alangkah pedihnya maut." Mendengar ucapan Rasulullah itu, Jibril memalingkan mukanya. Lalu Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, apakah engkau tidak suka memandang mukaku?" Jibril menjawab, "Wahai kekasih Allah, siapakah yang sanggup melihat muka baginda, sedangkan baginda sedang merasakan sakitnya maut?" Akhirnya roh yang mulia itu pun meninggalkan jasad Rasulullah. Berkata Anas, "Ketika aku lalu di depan pintu rumah Aisyah, aku terdengar dia sedang menangis sambil mengatakan, 'Wahai orang-orang yang tidak pernah memakai sutra, wahai orang-orang yang keluar dari dunia dengan perut yang tidak pernah kenyang dari gandum, wahai orang-orang yang telah memilih tikar daripada singgasana, wahai orang-orang yang jarang tidur di waktu malam karena takut neraka sair.
Dikisahkan dari Said bin Ziyad dari Khalid bin Sa'ad, bahwasanya Muaz bin Jabal telah berkata, Rasulullah telah mengutusku ke negeri Yaman untuk memberikan pelajaran agama di sana. Maka tinggallah aku di sana selama 12 tahun. Pada satu malam aku bermimpi dikunjungi oleh seseorang. Kemudian orang itu berkata kepadaku, apakah Anda masih terlena tidur juga wahai Muaz? Padahal Rasulullah telah berada di dalam tanah. Muaz terbangun dari tidur dengan rasa takut. Lalu dia mengucapkan, Auzubillahi minasyaitonir rajim. Lalu setelah itu dia mengerjakan sholat. Pada malam selanjutnya, dia bermimpi seperti mimpi malam yang pertama. Muaz berkata, kalau seperti ini, bukanlah dari syaitan. Kemudian dia memekik sekuat-kuatnya, sehingga didengar sebagian penduduk Yaman. Pada keesokan harinya, orang ramai berkumpul lalu Muaz berkata kepada mereka, malam tadi dan malam sebelumnya saya bermimpi yang sukar untuk difahami. Dahulu, bila Rasulullah bermimpi yang sukar difahami, baginda membuka mushaf, Al-Quran. Maka berikanlah mushaf kepadaku. Setelah Muaz menerima mushaf, lalu dibukanya, maka nampaklah firman Allah yang artinya, sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Surah Az-Zumar, ayat 30. Maka menjeritlah Muaz, sehingga dia tidak sadarkan diri. Setelah dia sadar kembali, dia membuka mushaf lagi dan dia nampak firman Allah yang berbunyi, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu akan berbalik ke belakang, murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka dia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada orang-orang yang bersyukur. Surah Al-Imran, ayat 144. Maka Muaz pun menjerit lagi, aduhai Abal Qasim, aduhai Muhammad. Kemudian dia keluar meninggalkan negeri Yaman menuju ke Madinah. Ketika dia akan meninggalkan penduduk Yaman, dia berkata, seandainya apa yang kulihat ini benar, maka akan meranalah para janda, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan kita akan menjadi seperti biri-biri yang tidak ada pengembala. Kemudian dia berkata, aduhai, sedihnya berpisah dengan Nabi Muhammad. Lalu dia pun pergi meninggalkan mereka. Di saat dia berada pada jarak lebih kurang 3 hari perjalanan dari kota Madinah, tiba-tiba terdengar olehnya suara halus dari tengah-tengah lembah yang mengucapkan firman Allah yang artinya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Lalu Muaz mendekati sumber suara itu. Setelah berjumpa, Muaz bertanya kepada orang tersebut, bagaimana kabar Rasulullah? Orang tersebut menjawab, wahai Muaz, sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia. Mendengar ucapan itu, Muaz terjatuh dan tak sadarkan diri. Lalu orang itu menyadarkannya. Dia memanggil Muaz, wahai Muaz, sadarlah dan bangunlah. Setelah Muaz sadar kembali, orang tersebut lalu menyerahkan sepucuk surat untuknya yang berasal dari Abu Bakar As-Siddiq dengan kop dari Rasulullah. Tatkala Muaz melihatnya, dia lalu mencium kop tersebut dan diletakkan di matanya. Kemudian dia menangis terseduh-seduh. Setelah puas dia menangis, dia pun melanjutkan perjalanannya menuju kota Madinah. Muaz sampai di kota Madinah pada waktu fajar menyingsing. Didengarnya Bilal sedang mengumandangkan azan subuh. Bilal mengucapkan, Asyhadu alla ilaha illallah. Muaz menyambungnya, Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kemudian dia menangis dan akhirnya dia jatuh dan tak sadarkan diri lagi. Pada saat itu, di samping Bilal bin Rabah ada Salman Al-Farisi, lalu dia berkata kepada Bilal, wahai Bilal, sebutkanlah nama Muhammad dengan suara yang kuat dekatnya. Dia adalah Muaz yang sedang pingsan. Setelah Bilal selesai azan, dia mendekati Muaz, lalu dia berkata, Assalamualaikum, angkatlah kepalamu wahai Muaz. Aku telah mendengar dari Rasulullah, baginda bersabda, sampaikanlah salamku kepada Muaz. Maka Muaz pun mengangkatkan kepalanya sambil menjerit dengan suara keras, sehingga orang-orang menyangka bahwa dia telah menghembuskan nafas yang terakhir. Kemudian dia berkata, demi ayah dan ibuku, siapakah yang mengingatkan aku pada baginda, ketika baginda akan meninggalkan dunia yang fana ini, wahai Bilal? Marilah kita pergi ke rumah istri baginda Siti Aisyah. Setelah sampai di depan pintu rumah Siti Aisyah, Muaz mengucapkan, Assalamualaikum ya ahlil bait, warahmatullahi wabarakatuh. Yang keluar ketika itu adalah Raihanah. Dia berkata, Aisyah sedang pergi ke rumah Siti Fatimah. Kemudian Muaz menuju ke rumah Siti Fatimah dan mengucapkan, Assalamualaikum ya ahlil bait. Siti Fatimah menyambut salam tersebut. Kemudian dia berkata, Rasulullah bersabda,
Orang yang paling alim di antara kamu tentang perkara halal dan haram adalah Muaz bin Jabal. Dia adalah kekasih Rasulullah. Kemudian Fatimah berkata lagi, "Masuklah wahai Muaz." Ketika Muaz melihat Siti Fatimah dan Aisyah, dia terus pingsan dan tak sadarkan diri. Setelah dia sadar, Fatimah lalu berkata kepadanya, "Saya mendengar Rasulullah bersabda, sampaikanlah salam saya kepada Muaz dan kabarkan kepadanya bahwasanya dia kelak di hari kiamat sebagai imam ulama." Kemudian Muaz bin Jabal keluar dari rumah Siti Fatimah menuju ke arah kubur Rasulullah. Demikianlah kisah mengharukan tentang detik-detik terakhir kehidupan Rasulullah. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran berharga dari kisah ini untuk memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten inspiratif lainnya. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.